Shalom semua, apa kabar? Kita memuliakan Tuhan pada pagi ini dalam puji dan sembah, dan kita mau menyerahkan waktu di tangan Tuhan supaya Tuhan menjamah hati kita melalui puji dan sembah. Kita mau berdoa supaya pada pagi ini kita akan juga dijamah melalui penyampaian firman Tuhan nanti. Mari kita berdoa dulu. Bapa kami di surga, kami sangat bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan Tuhan. Kami terima kasih Tuhan karena Tuhan telah membuatkan kami seperti burung Raja Wali Tuhan. Bila kami menunggu akan Tuhan, bila kami menunggu akan kekuatan daripada Tuhan, biar pada pagi ini Tuhan kami dapat mengatasi Tuhan apapun yang di hadapan kami Tuhan, dan kami akan terbang tinggi seperti burung Raja Wali. Terima kasih Tuhan, kami naikkan pujian kami, sembah kami pagi di tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amen. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagai Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagai Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagai Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Sekali lagi, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagaikan Raja Wali, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Oh ya, terima kasih Tuhan. Sungguh Tuhan akan bawa kami terbang tinggi bagai burung Raja Wali Tuhan. Haleluya Tuhan. Oh ya, kami rindu Tuhan, rindu untuk takwa Tuhan. Seperti Rusa rindukan sungai, kami Tuhan rindu akan hadirat Tuhan, datang kepada Tuhan pada pagi ini. Haleluya Tuhan Yesus. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau.
rusa. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Kaulah kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Ku rindu menyembahmu. Ku rindu menyembahmu. Terima kasih Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Beri hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Ku. Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah Tuhan, Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Oh, Kaulah Tuhan, Kaulah
ya Tuhan, sungguh Tuhan, kekuatan kami Tuhan, Engkaulah sukacita kami Tuhan, dan sungguh Tuhan, sukacita Tuhanlah kekuatan kami Tuhan. Kami berdoa pada pagi Tuhan supaya jemaat-Mu Tuhan akan mengalami Tuhan sukacita-Mu yang besar Tuhan, sukacita-Mu yang benar Tuhan, maka itu kekuatan kami Tuhan. Oh ya Tuhan, pada pagi kami berdoa supaya Roh Kudus Tuhan bekerja, Roh Kudus mulai menjamah jemaat mereka pada masa ini, biar kata mereka mengalami Tuhan sukacita Tuhan dalam hidup mereka Tuhan, dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau sukacita kami Tuhan. Oh Tuhan, apapun kami alami Tuhan dalam keadaan kami yang kadang mencabar Tuhan, kami akan berdoa pada pagi ini supaya sukacita Tuhan akan menjadi nyata, akan menjadi benar, akan dialami oleh setiap kami yang percaya akan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, segala hormat puji kami naikkan kepada Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
Boleh pegang nggak ini mic? Shalom. Puji Tuhan karena kita dapat bertemu semula di dalam kasih Tuhan kita. Saya dengan saudara David tidak pernah berhubung atau berkomunikasi tentang tajuk firman Tuhan yang akan saya bawa malam ini. Tetapi bila sebentar tadi kita nyanyikan lagu itu, saat lagu pertama saya sudah kata, Tuhan terima kasih karena ini firman-Mu yang akan saya bawa. Ku kan terbang tinggi seperti Raja Wali, mengatasi badai hidup. Dan ada satu lagi menyebut tentang badai. Jadi firman Tuhan yang saya akan bawa malam ini berkaitan dengan badai hidup. Bagaimana kita mempunyai pengharapan di tengah-tengah badai hidup. Mari kita melihat di dalam Markus bab yang keempat. Kita akan membaca firman Tuhan daripada Injil Markus bab yang keempat, bermula dari ayat 35 sehingga tamat bab 4 itu, dan kita akan melihat di dalam Yesaya 41 ayat 10. Mari jemaat Tuhan kita sama-sama membacanya. Markus 4 ayat 35. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang pada yang lain, siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Mari kita lihat di dalam Yesaya 41 ayat 10. Yesaya 41 ayat 10 berkata, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih di atas firman-Mu malam pada pagi ini Tuhan, kami telah sama-sama membacanya. Dan sekarang Tuhan, kami siap untuk mendengar sabda-Mu ya Tuhan. Berbicaralah kepada kami. Roh Kudus kami memerlukan Engkau untuk menjadi guru kami, mengajar kami, membimbing kami ke dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih, kami memerlukan pertolongan-Mu untuk menolong kami supaya kami boleh mengerti, memahami,
Dan firman-Mu ini akan kami praktikkan dalam hidup kami, sehingga menghasilkan buah yang lebat. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Lindungi hamba-Mu ini di balik salib-Mu, supaya yang nampak, yang dimuliakan adalah Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, di dalam firman Tuhan yang sebentar tadi kita membaca, saya ambil temanya pengharapan di tengah badai. Sebentar tadi kita sudah membaca dari Markus bab yang keempat ayat 35 hingga 41 ini menceritakan kepada kita satu situasi di mana Tuhan Yesus meredakan angin ribut. Dan kita membaca sebentar tadi bahwa Yesus dan murid-muridnya, mereka sedang menaiki perahu dan diikuti oleh perahu lain untuk pergi ke seberang. Tetapi di tengah-tengah danau itu, di tengah-tengah perjalanan itu, datanglah ribut, datanglah taufan yang ganas, badai menerpa. Apa yang terjadi pada perahu-perahu itu dimasuki air, ditiup, digoncang ke sini ke sana, sehingga hampir tenggelam. Dan Yesus sedang tidur di dalam perahu, lalu dibangunkan oleh murid-muridnya yang berada dalam situasi yang merasa takut. Mereka dalam ketakutan bila melihat badai itu, melihat angin taufan itu. Dan mereka tidak ada pilihan lain dan memanggil Yesus. Mereka memanggil Yesus, Tuhan, tidakkah Engkau nampak kita ini hampir mati? Kita hampir tenggelam. Yesus bangkit. Yesus bangun. Dia menghardik angin itu. Dia memerintahkan supaya taufan itu berhenti dan danau itu menjadi tenang. Dan ini menimbulkan satu persoalan di dalam atau di kalangan orang yang nampak atau murid-murid Yesus sendiri. Siapakah orang ini? Sehingga angin, sehingga taufan, sehingga badai pun taat kepadanya. Saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus, pengharapan di tengah badai ini, saya membawa tema ini karena pada waktu ini saya akan membawa atau memberi definisi apakah arti badai ini. Badai ini boleh membawa banyak arti. Mungkin masalah keluarga, kesulitan, masa depan yang tidak menentu, ekonomi, keuangan, mungkin sakit penyakit, mungkin keadaan sosial yang membingungkan. Ada banyak perkara yang boleh membingungkan. Ada banyak perkara yang serupa badai ini yang menerpa kehidupan kita. Apalagi sekarang ini seluruh dunia sedang mengalami COVID-19 yang sangat menggerunkan. Di banyak negara ramai orang yang sudah meninggal. Dan menyebabkan perasaan takut di seluruh dunia. Orang takut menjadi takut. Masa depan tidak menentu. Ekonomi, keuangan negara-negara tidak menentu. Ada banyak masalah timbul. Dan ini seolah-olah badai. Itu baru satu contoh. Ada banyak lagi badai-badai lain. Seperti yang saya katakan tadi, mungkin kita mengalami masalah keluarga atau masa depan yang tidak menentu, ekonomi atau keuangan kita tidak kukuh, ada sakit penyakit, keadaan sosial
masalah sosial. Tetapi yang paling bahaya sekali adalah badai spiritual. Badai spiritual, badai rohani mungkin boleh menyebabkan putus harapan, kebingungan, tangisan, teriakan, where to go, what to do, kemana harus ku pergi, kemana harus ku lari. Ini persoalan-persoalan badai spiritual, badai yang paling bahaya, boleh menyebabkan kematian kekal jika kita tetap tidak percaya dan menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apa pula pengharapan? Pengharapan di sini saya kupaskan artinya jawaban hidup. Ada keselamatan, ada kekuatan, ada pelepasan, ada keselamatan, ada kehidupan. Itu maksudnya harapan. Di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12, Kisah Para Rasul 4 ayat 12, saya suka ayat ini. Sewaktu saya baru menjadi orang Kristen, saya diajar untuk menghafal ayat ini yang berbunyi, Kisah Para Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Keselamatan itu hanya ada pada Yesus. Saudara-saudari, badai di sini memberi gambaran hidup atau situasi hidup saat ini. Kita harus harungi badai yang menakutkan ini, yang mematikan ini. Kenapa saya anggap tema ini sangat penting? Seperti yang kita nyanyikan tadi, supaya kita menjadi orang Kristen yang berkemenangan. Orang Kristen yang boleh melintasi badai hidup. Itu orang Kristen yang berkemenangan. Supaya kita mempunyai dasar yang teguh. Dan supaya kita tidak goyah, tetapi tetap bahkan semakin kuat di dalam Tuhan. Saudara-saudari di dalam Tuhan yang saya kasihi, kisah Ayub, dia hilang harta benda, kekayaan dalam sekelip mata saja. Tetapi Ayub bahkan sampai akhir hidupnya dia tetap setia kepada Tuhan. Dia tetap setia mengakui Tuhan. Dan di akhir pencobaan yang menimpa dia, dia mengakui keagungan Tuhan. Dia mengakui kedaulatan Tuhan. Dia berjaya melalui badai hidup. Dia berjaya. Saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus, bagaimana kita boleh hidup berkemenangan? Bagaimana kita boleh mempunyai harapan di tengah-tengah badai yang sedang menimpa kehidupan kita? Yang pertama, kita harus sadar bahwa kita tidak mampu sama sekali sendiri. Tidak kira sekuat manapun kita, tidak kira sekokoh manapun keuangan kita, setinggi manapun sekolah kita, apapun pangkat kita, siapapun kita dari segi namanya, kita tidak mampu sendiri. Kita memerlukan Tuhan. Kita memerlukan Tuhan Yesus.
perkataannya, atau yang penting kita harus ingat, kita tidak mampu berjalan sendiri. Saya suka sekali lagu yang saya suka nyanyikan dulu, yang katakan, oh Tuhan pimpinlah langkahku, ku tidak berani jalan sendiri, sertamu itulah doaku. Saudara-saudari di dalam Tuhan, kita tidak mampu. Kita harus mengaku, kita harus sadar, untuk kita mengharungi badai hidup ini adalah bergantung penuh kepada Tuhan. Masalahnya sekarang ini banyak sekali ajaran, banyak sekali program motivasi yang kerap kali kita dengar, dan banyak orang mencari jawaban pada benda-benda atau orang yang salah. Harapan ditaruh kepada kekayaan, harapan ditaruh pada harta benda, atau orang-orang penting, atau dukun-dukun, sihir-sihir, bahkan kita mengagungkan orang-orang tertentu. Jawabannya bukan terletak pada harta benda, pada kekayaan, ataupun orang-orang besar, tetapi hanyalah pada Tuhan Yesus. Saudara-saudari di dalam Tuhan, kita hanya mampu, kemampuan kita hanya sampai 49%. Bahkan karena sekarang kalau di sekolah 41 sudah lulus. Manusia sendiri hanya mampu 39. Gagal 39% saja. Selebihnya kita perlukan Tuhan. Ingat usaha kita, pengharapan manusiawi kita, kebergantungan pada orang-orang tertentu hanya akan memberi kita 39%. Selebihnya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Yang kedua, dalam keadaan apapun kita tetap memerlukan Tuhan. Di dalam Amsal bab 3 ayat 3 hingga 8 kita boleh membacanya. Ini juga Amsal kegemaran saya. Dia katakan, trust in the Lord with all your heart. Lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him. Saudara-saudari di dalam Tuhan, kita harus bergantung penuh kepada Roh Kudus Tuhan. Kita harus bergantung penuh pada Tuhan itu. Percaya Dia dengan segenap hati kita. Menyerahkan semuanya kepada Dia. Kita harus bergantung penuh pada Dia. Saya suka Efesus bab 6 tentang peperangan rohani. Dia berbicara, kita perlu jadilah kuat di dalam kasih karunia Tuhan. Jadilah kuat di dalam Tuhan, di dalam kasih karunia-Nya. Saya suka perkataan rest. Itu kita diam, tinggal diam di dalam kasih Kristus, di dalam kasih karunia-Nya, kasih-Nya yang tidak berkesudahan. Kita hanya perlu rehat, kita hanya perlu diam. Diam di sini bukannya bermaksud menjadi malas, duduk atau tunggu saja, tetapi dalam setiap tindakan, dalam setiap perbuatan kita berserah atau bergantung penuh kepada Tuhan. Dan kita tengok tadi pelajaran-pelajaran yang kita dapat daripada murid Yesus. Mereka berdoa. Mereka memanggil Tuhan. Memanggil Tuhan di sini saya membawa arti berdoa. Kita harus berdoa.
saat kita mengalami kesulitan, saat kita mengharungi badai hidup, bawa di dalam doa. Saya selalu menerima teks ataupun message untuk membawa berdoa bagi beberapa perkara. Bila kita membawanya di dalam doa, maksudnya kita mengandalkan, kita mengharapkan Tuhan sepenuhnya, dan kita berkata, saya tidak mampu sendiri. Tuhan, saya berserah penuh pada Engkau. Tuhan, saya memerlukan Engkau. Jangan takut, jangan malu untuk memanggil nama Tuhan. Murid-murid Yesus di sini, mereka kata, Tuhan, tidakkah Engkau nampak kita hampir mati tenggelam? Mereka memanggil Tuhan Yesus. Itu saja pengharapan kita. Saudara-saudari di dalam Tuhan, ada beberapa pelajaran lain yang kita boleh dapat dari sini. Antaranya ialah Yesus berkuasa. Yesus berkuasa. Dia berkuasa untuk menghardik, dia berkuasa untuk memberhentikan, dia berkuasa untuk menahan angin taufan, angin ribut badai hidup ini, dan membuat tenang danau itu. Yesus berkuasa. Yesus berkuasa di atas alam semesta. Karena dialah Tuhan. Hanya dialah Tuhan. Hanya dialah Allah. Dia ikut dalam penciptaan dunia. Dan dialah Tuhan. Dialah Allah. Pelajaran lain juga, kita sangat memerlukan Yesus. Tadi saya sudah jelaskan, tanpa Yesus kita tidak boleh mengharungi lautan dunia yang ganas ini. Dunia sekarang bukannya semakin bagus, tetapi semakin mencabar. Akhir-akhir ini, bahkan kalau kita membaca di dalam firman Tuhan, bahwa menjelang kedatangan Tuhan Yesus untuk kali kedua, keadaan dunia bukannya menjadi semakin baik, bahkan semakin teruk, semakin ganas, semakin dahsyat, boleh membinasakan, boleh membunuh. Tetapi Yesus berkata, Dia datang supaya kita beroleh kehidupan. Kehidupan yang penuh kelimpahan, kehidupan yang penuh dengan jaminan. Saudara-saudari di dalam Tuhan, Yesus lah harapan kita. Yesuslah keselamatan kita. Tanpa Yesus kita tidak boleh selamat. Seperti yang kita baca tadi di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain di mana kita beroleh keselamatan, hanya nama Yesus. Penting sekali kita mengerti bahwa hanya Yesus yang menyelamatkan. Pelajaran yang ketiga yang kita boleh dapat dari sini juga, di saat badai menerpa, saya sudah jelaskan ini tadi, panggillah Yesus, berserulah kepadanya, yang bermaksud berdoa, berserah penuh kepadanya. Berdoa bermaksud kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan kita katakan, Tuhan, aku tidak mampu. Tuhan, aku takut. Tidak perlu kita malu, kita beritahu, Tuhan, saya takut. Tolong saya. Memang dengan sendirinya kita tidak mampu. Kita akan kalah. Kita akan lemas. Kita akan mati di dalam badai, di dalam arus dunia ini. Sebab itu kita perlukan Yesus. Saudara-saudari di dalam Tuhan, Yesus tetap ada. Yesus ada dan Dia berkuasa. Yesus ada dalam perahu tadi, di tengah-tengah badai Yesus hadir. Karena Dia Tuhan yang tetap ada.
Saya suka satu lagu Bapa yang Kekal. Dia katakan, kau selalu ada bagiku. Tuhan selalu ada bagi kita. Apapun situasi, apapun keadaan yang kita sedang lalui, baik mungkin ada ahli keluarga yang mengalami sakit penyakit, mungkin ada yang sedang mencari pekerjaan di tengah-tengah dunia yang sekarang hilang pekerjaan. Kita mencari peluang, kita mencari kehidupan. Ingat, Dia Immanuel, Dia beserta kamu. Tadi di dalam Yesaya 41 ayat 10, aku beserta kamu, aku ada dengan kamu. Ini jaminan Tuhan bahwa Dia Immanuel, Dia ada, sentiasa ada berserta dengan kita. Tetapi saudara-saudari di dalam Tuhan, untuk Allah, untuk Yesus ada di dalam kehidupan kita, kita perlu secara pribadi menjemput Dia, mengundang Dia ke dalam kehidupan kita. Jangan menjadi orang Kristen karena keluarga Anda Kristen. Jangan menjadi keluarga Kristen karena sejak dari kecil sudah ikut sekolah minggu. Tetapi jadilah pengikut Yesus. Orang Kristen yang sudah lahir baru. Orang Kristen yang sudah bertobat. Kalau ada orang memanggil diri dia Kristen, tetapi masih melakukan perbuatan-perbuatan lama yang dia dulu lakukan, perbuatan-perbuatan yang tidak benar di hadapan Tuhan, itu Kristen bajunya saja, hatinya belum berubah. Perlu dilahir baru, perlu bertobat dan katakan kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus tolong saya. Bahkan untuk bertobat kita perlu Tuhan, kita perlu Roh Kudus Tuhan berbicara kepada kita. Dan pelajaran yang kelima kita belajar dari sini adalah untuk kebergantungan penuh kepada Roh Kudus sebagai sumber kuasa. Saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus, Kisah Para Rasul bab 1 ayat 8 mengatakan, bila Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Kuasa untuk menjadi apa? Kuasa untuk memberitakan Injil. Injil yang kita dengar, Injil yang kita percaya, Injil yang kita baca, Injil yang kita imani, harus kita beritakan. Tidak kira apa bangsa, apa warna kulit. Firman Tuhan di dalam Matius 28 ayat 18 hingga 20 mengatakan, Tuhan Yesus katakan, segala kuasa telah diberikan kepadaku, sebab itu pergilah ke seluruh dunia, kepada semua bangsa, beritakan Injil. Pergi. Kalau Anda orang Kristen yang sungguh, terimalah cabaran atau perintah ini dalam hidup Anda untuk pergi memberitakan Injil. Jangan senang-senang saja duduk di gereja, mendengar firman Tuhan. Tetapi firman Tuhan itu harus dibawa, diberitakan lagi kepada orang yang belum mengenal Tuhan. Dan ini perlu pertolongan penuh daripada kuasa Roh Kudus. Sebab itu saudara-saudari di dalam Tuhan, jadilah orang Kristen yang berkemenangan. Jadilah orang Kristen yang mampu mengharungi badai hidup. Badai hidup yang penuh dengan ketakutan yang mematikan. Tetapi kita boleh mengharunginya hanya dengan kebergantungan penuh pada Tuhan Yesus. Saudara-saudari di dalam Tuhan, itulah firman Tuhan yang saya bawa pada siang hari ini, yaitu bagaimana kita boleh mempunyai harapan
di tengah-tengah badai. Dengan percaya kepada Tuhan Yesus. Sampai di sini firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih di atas sabda firman-Mu. Firman-Mu yang membangkitkan rohani kami. Firman-Mu yang memberi kehidupan. Firman-Mu yang menggerakkan semangat dan roh kami Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, karena di dalam Engkau ada keselamatan. Di dalam Engkau ada kehidupan kekal. Dan bersama Engkau kami dapat mengharungi badai hidup yang menakutkan, bahkan mematikan. Karena Engkau Tuhan yang berkemenangan. Karena Engkau ya Tuhan memimpin kami bersama, berserta dengan kami. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami sentiasa sadar bahwa kami tidak mampu berjalan sendiri. Kami tidak mampu mengharungi badai hidup ini sendiri. Kami memerlukan Engkau. Kami memerlukan Engkau ya Tuhan. Ya Tuhan, tolong kami, supaya kami sentiasa sadar bahwa hanya pada Engkau, hanya dengan Engkau, kami punya harapan. Kami boleh mengharungi badai hidup ini. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, karena Engkau Tuhan yang berkemenangan. Dan Engkau akan memimpin kami dengan tangan-Mu yang membawa kemenangan. Kami boleh seperti firman mengatakan, kami boleh terbang tinggi seperti Raja Wali, mengatasi badai hidup. Karena Engkau kekuatan kami, Engkau kemenangan kami, Engkau keselamatan kami. Tuhan, tolong kami, sidang-Mu, setiap individu yang mendengar firman-Mu pada saat ini Tuhan. Roh Kudus yang berbicara, kami siap ya Tuhan. Saya tidak tahu apapun masalah keluarga, apapun masalah keuangan, rumah tangga, sakit penyakit yang sedang dialami. Apapun bentuk badai, bahkan badai spiritual yang sedang dilalui. Tuhan, kami perlukan pertolongan-Mu. Tolong ya Tuhan. Tolong kami Tuhan, oleh kuasa Roh Kudus, supaya kami tetap berkemenangan di dalam Engkau. Firman-Mu yang kami dengar, supaya bukan sekadar menjadi santapan rohani kami secara pribadi, tetapi kami kongsikan juga kepada orang lain yang memerlukan. Orang lain yang belum lagi mengenal Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih Tuhan. Meteraikan firman-Mu ini dalam hati kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai di sini, Tuhan berkati. Haleluya.